Kemudian di antaranya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat-ingat nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tapi kita hitung-hitung yang semampu kita. Anda renungkan sekarang. Contoh kita ini. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diciptakan jadi manusia, bersyukur. Coba kalau anda jadi monyet, jadi kambing ya. Ya. Jadi monyet, tadi ada topeng monyet kan, kasihan. Ya, kata sebagian teman, kita bersyukur bisa makan dari hasil makanan kita sendiri. Ada orang dari hasil monyet dia makan. Artinya kan enggak enak jadi hewan, ya. Coba antum diciptakan jadi kecoa kan enggak enak kan? Jadi manusia alhamdulillah nikmat. Sudah jadi manusia, alhamdulillah ternyata anda orang Islam. Nikmat. Betapa banyak orang dilahirkan bukan orang Islam. Anda diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang lebih cerdas daripada Anda tidak dapat hidayah. Karena masalah hidayah bukan tidak berbanding lurus dengan masalah kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas, orang Jepang lebih hebat dari kita, IQ-nya lebih tinggi, tapi nyembah matahari. Dalam masalah akidah otaknya enggak ada. Iya, dia pintar dalam masalah robot, dalam masalah ini, dalam masalah teknologi, masalah akidah enggak punya hidayah. Nyembah matahari. Banyak orang-orang di India cerdas, ya, canggih dalam masalah IT dan macam-macamnya, nyembah sapi. Sapi dimuliakan. Sementara kita di sini kita dipotong sapi tersebut, di sana dimuliakan. Ya. Kemana otaknya? Kita bilang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah bukan masalah kecerdasan. Banyak orang mungkin detailnya bagus, detailnya ini, tapi jadi pengikut nabi palsu. Antum kira pengikut misalnya yang ngaku sebagai nabi palsu itu orang-orang bodoh? Tidak, mereka orang cerdas. Mungkin orang-orang kaya, mungkin direktur-direktur, tapi goblok dalam masalah agama. Allah tidak beri hidayah. Ya. Gimana seorang kemudian menyembah batu, menyembah patung? Ya. Saya ingat selalu cerita teman saya, ada seorang polisi di Madinah, ya. Suatu saat dia pergi ke Sri Lanka. Pergi ke Sri Lanka dengan dia suka berdakwah, ya. Dia suka berdakwah dan dia polisi. Dia dulunya adalah kepala polisi di Masjid Nabawi. Dia pergi ke Sri Lanka, kemudian dia sengaja ingin pergi ke tempat peribadatan. Ada orang nyembah-nyembah patung di sana. Kemudian dia pergi bawa penerjemah karena dia nggak bisa bahasa Sri Lanka. Dia pakai baju Arab, pakai jubah, pakai sorban, pakai sepatu, pakai sendal, masuklah ke kuil tersebut. Begitu dia masuk disuruh lepas sendal, dia lepas. Ini juga lepas. Kata dia, ini juga baju lepas. Enggak, silakan. Biasa dia pangkatnya tinggi suka perintah orang, ya. Maka dia berjalan. Saya berjalan sampai masuk ke dalam kuil tersebut, ada patung gede diibadahi, ada pendeta di situ menjaga patung tersebut. Maka kemudian dia cerita sama saya bikin masalah Firanda. Saya bilang gini, "Assalamualaikum," sama patung tadi. Pendetanya kaget, orang-orang juga kaget. Karena dia teriak keras, saya sengaja keras kata dia. "Assalamualaikum." Teman yang terjemahnya takut. Kata dia. Ulang lagi. "Assalamualaikum," 2 kali. Orang ramai semua perhatikan. Sampai 3 kali. "Assalamualaikum," dengan suara yang keras. Pendeta dia bilang, "Ada apa ini?" Suruh terjemahin, bilang, "Saya ini beri salam sama Tuhannya, kenapa enggak dijawab?" Orangnya takut. Aduh gimana ini? Terjemah katanya. "Saya enggak berani, kalau kau tidak terjemah saya bikin lebih parah daripada ini," katanya. Akhirnya dia terjemah. Terjemah, dia bilang, "Ini tadi beri salam, katanya kenapa Tuhannya tidak jawab?" Kata pendeta tadi, dia punya ruh tapi kita tidak tahu. Terjemahin sama dia. Kalau ruh itu seperti saya, mata bisa buka-buka, bisa ngomong. Gitu. Ini patung, dan dia sudah sengaja bawa batu di sini. Itu patung sama dengan batu ini. Kata. Nih. Subhanallah, di depan pendeta dia ambil batu-batu. Itu patungmu itu nggak dengar, nggak ngelihat, sama seperti batu ini. Kata. Dibuang. Waduh. Terjemah kata. Kata dia, "Syekh, jangan Syekh, kalau sudah kita bisa dibunuh orang." Kata Syekh tersebut, "Saya ingin kau mati syahid di sini." Nanti hati-hati bawa Syekh, jangan sembarangan. Akhirnya, "Ayo Syekh kita pergi." Kata Syekh, waktu kita pergi, saya lihat pendeta tadi lihat ke atas terus, lihat ke patung kayaknya kena syubhat itu pendeta.
Oleh karena ikhwan, masalah hidayah benar itu nikmat. Ente lahir dalam kondisi Islam itu nikmat hidayah. Banyak orang tidak ada hidayah. Mensucikan ikan, mensucikan hewan ya. Ya, macam-macam ya. Kalau sudah masalah akidah itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah kata Allah Subhanahu wa taala afala yang wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah kepada diri kalian, tidakkah kalian lihat bagaimana diri kalian? Allah ciptakan tubuh kita dengan luar biasa hebatnya ya. Dan dalam tubuh kita ini berbagai macam sistem peredaran tubuh, sistem pernapasan, sistem ginjal dan macam-macam. Ini luar biasa. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan jantung Anda pun baik di bawah tulang-tulang ya. Allah jadikan wajah Anda tampan ya. Untuk bayangkan kalau Anda lahir kemudian hidung Anda lubangnya di atas kan susah kasihan. Kalau hujan setengah mati ya. Kalau Anda lahir kemudian jantung di luar kan juga susah kasihan. Kalau ada orang jengkel sama Anda tinggal dicopot di depan kan susah. Ini nikmat kita diberikan tubuh yang sehat ya. Belum lagi tentang kenikmatan Allah berikan matahari, hujan ya. Allah menyebutkan matahari bagaimana beredar pada porosnya, seandainya dia mundur sedikit saja kita akan kedinginan, bisa mati kedinginan. Kalau matahari maju sedikit saja dari porosnya kita akan kepanasan. Allah jaga peredarannya. Hujan, Allah kirimkan hujan. Ibnu Qayyim menyebut dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Hujan Allah kirimkan dengan rintik-rintik. Dari atas sampai bawah satu tetes saja. Mengenai satu tujuan yang tidak pernah meleset. Seandainya di atas titik-titik tadi bergabung jadi 10 meter kali 10 meter bahaya kan? Kemudian jatuh di langit, bahaya, nanti bisa mati kena hujan. Tapi satu titik, kita lihat kalau di mobil kan kelihatan, kelihatan. Satu titik kena satu posisi. Nikmat. Yang ngatur gitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lau nasya'u ya la ja'alnahu ujajan. Kata Allah kalau kalian berkehendak, kami jadikan hujan tersebut hujan yang asin. Afala tashkurun, kenapa kalian tidak bersyukur? Allah jadikan air hujan air yang tawar. Coba kalau turun air asin, apa manfaatnya? Manfaat bagi kita tidak ada, manfaat bagi tumbuhan juga tidak ada. Jadi ini di antara hal yang buat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.